Jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas karena ini akan saya masukkan ke dalam konten YouTube. Nah ini Aku sudah ya selesai bojo. di imigrasi. Oh ya Mbak sudah. Yuli? Mana Mbak Yuli? Ngomong apa kamu? Wis Mbak Yuli mana? Piye dapat Denayu Roro Jomblang. Casan. Denok Rosa. deblong. Denok deblong. Piye Denok deblong gandolane ati. Oh. Baik, si C. Mbak Yuli, aku sudah di imigrasi mau nyambung visa kan interminitan yang kemarin itu kan lah. Aku seharusnya katanya kan ada surat interminit di imigrasi. Lah aku kesini nggak bawa surat interminitan karena kemarin pas aku minta surat interminit katanya masih dimajikan ke agensi. Terus tadi pagi aku telepon agensi nggak diangkat. Tulis sendiri no. Surat interminit tulis Terus sendiri. Berarti tadi kan aku udah ngirim gambarnya ke Pak Santro kalau nggak salah ya, nomornya Nggak ada. berapa salah itu? Nggak ada. Nggak ada. Oh nanti aku kirim lagi. Terus ini apa namanya? Aku kan dikasih kertas 2, yang satu surat apa namanya? Nulis identitas pengajuan ini visa karena tanggal 3 besok kan aku ada apa namanya? Sidangan di kantor polisi. Lah, aku ini minta apa nulisnya di sini visa pengunjung apa penduduk tidak tetap, Mbak Yuli? Video call. Apa? Kertasnya. Aku kertasnya masih di apa? Imigrasi. Loket. Terus ini kan aku kan disuruh nulis tempat tinggal sekarang lah. Yang aku tulis itu tempat tinggal sekarang itu di mana? Boarding Ya. yo Tapi kok ini kok enggak, dia nyuruh nulis aku di tempat alamat majikanku yang kemarin nih. makanya aku harus tahu ini Suratnya opo sini? suratnya opo. Kalau sampean tanya ke saya Gak enak suratnya. ngomong terus tempat tinggal sekarang otomatis kan sampean tempat tinggalnya di boarding. Kalau tulis alamat majikan, alamatnya kan sampean sudah nggak tinggal di situ. Lah ini masalahnya apa, boarding ini kan enggak ngasih alamat lengkap. Kayak kalau ditanya alamat lengkap katanya tidak sembarangan alamat dikasihkan ke siapapun katanya. Ya sampean nyewa hotel loh. Ya, golek cara loh. Dirimu itu nyari cara gimana dapat alamat sendiri, nggak usah nanya sama mereka. Ini urusannya sama polisi dan kamu kan masih tanggung jawabnya mereka gitu loh. Paham nggak? Oh, iya. Ya kamu masih tanggung jawabnya mereka, kamu masih kasih boardingnya mereka. Kalau ditanya sama polisi ini alamat mana, ini boardingnya agent saya yang ngurusin saya. Nah bilang aja kayak gitu. Dan kamu harus tahu dan cari tahu sendiri alamat boarding itu di mana, roadnya jalan berapa, apa namanya, flatnya nomor berapa, kayak gitu loh, lantai berapa, flatnya, nama buildingnya apa, buildingnya. Ya elah, aduh. Nggak apa-apa darling, kan bingung. Masuk ah. Tanya apa lagi Mbak Denok Deblong? Nulis surat interminit sendiri kalau masih dibawa. Kamu ambil formnya di situ. Form interminit kan banyak, kamu tulis. Emang masih buka toh Sabtu imigrasi? Ya, mentok ini. Dia pasti terakhir pelayanan, sudah nggak diladeni lagi Sampai kalau ada jam yang 1. masuk. Dia paling masuk wis terakhir. Udah masuk. Sampean ini kan cuma extend kan, perpanjang visa toh? Karena kasus belum selesai sidang kan? Iya kan, itu reason kan. Iya. Reasonnya, alasannya. Kan ada bawa dari kantor polisi ke kantor apa sidang itu kan ada toh jadwal Itu tunjukin sidang. ke mereka. Nah itu difotokopi. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kan, itu kan cuma ngisi formulir aja, pelengkap kayak gitu loh Mbak Denok Deblong, jadi nggak ada masalah. Misalkan apa dari agensi enggak maksudnya enggak masalah, kita jalan sendiri, yang penting Ya iyalah. tanda tangan oke gitu kan. Iya, Agent no. itu sudah
sudah pihak ketiga, dirimu hanya urusan sama majikan dan tahu sendiri agent itu kalau ada masalah pasti nggak mau, males. Karena kan ini masalah personal. Ini masalahmu sendiri sama majikan, jadi agent kepinginnya nggak ikut-ikut. Jadinya kayak gitu ceritanya, diurusi dewe. Nggak ada masalah, itu masalah kecil, nggak ada masalah. Apalagi? Sudah ditumpuk belum formulirnya? Formulirnya udah ditumpuk di imigrasi belum? Terima, ini udah bayar, tinggal dikasih ke aku itu. Sudah diterima, udah bayar, berarti udah boleh pulang dong. Yoi. Nah ini udah. Udah. Oke. Oh, udah, ya. alhamdulillah. Makasih Mbak Yuli ya, nanti aku kabarin sampai lagi nih pas iki ke Susan, aku soalnya sendiri bloko-bloko iki. Bloko-bloko, terus saiki nanti parane? Heeh. Mangan paling. Gak ngerti aku jadi njobo kok. Bari kita mangan sih. Mangan sing wareg lho ya, ben tambah semok, aja kuru lho ya. Nah. Engko lek kuru keriput. Oh, lah iki piye? Lah iki piye? Kok ngene malah tambah lemu gak tahu. Oh, jos. Jadi itu menunjukkan tidak stresan, tidak ada masalah itu namanya. Bagus. Nah, aneh. Apa saya? Ya wes ya, kita mau makan pelem. Makasih. Yuk, sami-sami yuk. Oke. Bye-bye. Selalu, bye-bye. Amin, bye-bye. Iya, bojoku. Ya, ini kasusnya kan karena dia ada masalah dengan majikannya, terus masih ada urusan labor. Jadi diwajibkan untuk extend visa karena kan selepas keluar dari rumah majikan, visa kita itu kan hanya 14 hari. Kalau kita memang masih ada urusan di Hong Kong yang masih belum bisa diselesaikan, contoh kayak urusan labor, majikan nggak mau beliin kita tiket, otomatis kan kita kita nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi lapornya kita ke labor kayak gitu. Kalau teman-teman siap ke labor ya harus siap tatak wirawiri dewe karena kan ini urusan personal kayak gitu. Terus kalau sampai otomatis kan labor mengundang majikan untuk mediasi, untuk sidang apa-apa kayak gitu kan, tanggal berapa jadwalnya. Nah, itu surat dari bukti dari labor itu dibawa ke imigrasi untuk extend visa. Nah, di situ disiapkan paspor, kontrak kerja, terus habis itu surat pemutusan kontrak, terus habis itu Hong Kong ID, e-visa, dan alamat lengkap. Sekarang kita tinggal di mana itu untuk pengisian form kayak gitu ya. Jadi untuk pelengkap bahwa menyatakan di Hong Kong teman-teman itu punya tempat tinggal. Kalau bilangnya, lah aku nggak ngerti tinggal di endi, lah ya gak mungkin kayak gitu ya kan. Jadi itu yang harus disiapkan. Terus tinggal diisi formulirnya, persyaratannya semua dilengkapi, difotokopi, terus disodorkan, tinggal tunggu panggilan, interview, bayar 230, selesai extend kayak gitu. Terus tinggal nanti hasil sidangnya seperti apa, baru kita ikuti lagi bagaimana kelanjutannya kayak gitu darling. Biasa ini kasus biasa. Kasus ndak berat ini. Mau kancong jaluk digendong. Iya. Jaluk digendong-gendong, ditemeni. Oke. Siap. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya jangan Harus punya kasus yang berat, majikannya apik Hong Kong kabeh. nggak ada yang berat kasus. Nggak ada. Pokoknya Hong Kong itu pokoknya aja wedi lah. Harus bisa ngomong. Modal utama itu kita harus bisa ngomong. Nggak ada kasus yang berat. Kasusnya ringan semuanya. Pikiran kita yang menjadikan berat. Ya, makanya perbanyak pengetahuan, perbanyak belajar. Jadi ini Mbak Eko, kongkon moco. baca dan baca. Kalau kita nggak dengar tonton ya. Pahami. Kalau nggak paham, telepon. Kalau nggak bisa baca ya, kalau males baca, nggak ada waktu buat baca, dengerin dan tonton aja sing paling penak. Nek cek gak jelas, gak mudeng menet, telepono. Telepon gak marem ketemu monggo. Loh, telepon gak parem, gak pas, kurang srek, silahkan datang. Enak ya. Kok ngono beli? Mangan pelem, Mak. Matur suwun ya.
Mbak yang sudah ngasih film kemarin metong-metong. Nah, Pokoknya matur suwun tak dongakne rezekine lancar. amin. Oke, wis. Oke. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye. Bye. Woi, Woi. bye-bye dipateni kok. Ya, pelok, senang Iso. aku pelok. Alah.